Saudara Marcelino dan Pratama Arhan dipastikan akan bergabung dengan skuad Piala AFF 2024. Lalu bagaimana persiapan timnas? Kita akan bahas bersama manajer timnas Indonesia Sumarji dan analis sepak bola Gita Suwondo. Selamat malam Pak Marji, Mas Gita. Selamat malam. Iya, selamat malam. Oke. Mohon maaf nih. Ya, Pak Marji, ketemu lagi nih. Kalau kemarin Arhan sudah gabung, Lino kapan segera bergabung training camp Pak Marji? Lino sudah gabung, Oh, sudah gabung ya? baru aja. Ya. Oh, baru saja. Ini informasi terbaru. Jadi setelah kemarin Pratama Arhan sudah bergabung, baru saja hari ini di sore tadi ya Pak Marji ya, berarti ya? Ya. Ya, sore tadi Marcelino Ferdinand, winger timnas Garuda kita juga sudah bergabung mengikuti training camp untuk mengikuti Piala AFF ini. Informasi terbaru juga untuk kita nih. Pak Marji, terima kasih sudah menyampaikan. Uji coba ada nggak Pak kira-kira sebelum nanti bertanding lawan Myanmar? Besok kita akan uji coba lawan Bali United jam 4 sore. Bali United ya. Ini memang persiapan di dalam negeri. Nanti kalau memang misalnya ke Myanmar, adakah juga akan uji coba dengan tim dari Myanmar begitu, misalnya klub di Myanmar, atau langsung saja nanti bertanding di sana? Tidak mungkin karena kita berangkat tanggal 5 dari Jakarta. Oh, sampai sudah terlalu mepet ya. Tanggal 9 kita sudah pertandingan. Jadi nggak ada. Ya. Siapa lagi yang akan segera bergabung Pak Marji nanti? Ya, saya kira terakhir Lino, nanti kalau Hoki Caraka itu tanggal 4 bergabung. Oke. Terus Niko kan juga dari Dewa United, kita kemarin kembali untuk memperkuat tim dan nanti tanggal 4 juga bersama-sama. Terus si Asnawi nanti tanggal 5 gabung di Myanmar. Oh, tanggal 5 langsung ke Myanmar, dari Thailand berarti langsung ya Pak Marji? Ya, betul. Oke, dari Port FC tempat klubnya bernaung saat ini, Asnawi akan langsung bergabung ke Myanmar tanggal 9 nanti. Baik, saya ke Mas Gita dulu nih. Mas Gita, kalau melihat... Saya kebetulan ini mau naik pesawat, mau ke Bali. Sudah mau boarding ya Pak Marji? Off dulu. Ya, udah. Pak, kalau gitu gini Pak Marji, kalau gitu satu pertanyaan terakhir sebelum naik pesawat. Ini kan Hubners, Jenner, dan Rafael Struijk ini sepertinya sulit untuk bergabung. Sudah ada penggantinya kalau dari Coach Sintayong? Begini, jadi kalau Rafael itu barusan tadi Pak Ketua Umum menyampaikan ke saya, tanggal 17 itu bisa bergabung sebelum Filipina. Tanggal 17 bisa bergabung, tapi artinya untuk pertandingan melawan Myanmar belum bisa dulu begitu ya? Belum. Oke. Kalau yang lain sementara tidak ada pengganti, dan kami sesuai instruksi dari Pak Ketua Umum untuk komunikasi terus dengan klubnya. Oke. Baik, kalau begitu Pak Marji sudah mau naik pesawat ya Pak ya? Hati-hati di pesawat. Terima kasih sudah bergabung singkat, dan informasi berharganya tadi dari Pak Marji adalah bahwa Marcelino Ferdinand sudah bergabung sore tadi dengan timnas Garuda untuk persiapan training camp melawan Myanmar, nanti terbang ke Myanmar. Jadi Marcelino, Pratama Arhan sudah bisa memperkuat skuad Garuda Muda kita U22. Saya ke Mas Gita kalau gitu. Mas Gita, kalau dari materi pemain yang sudah ada sekarang kan sepertinya memang pemain yang abroad yang bisa dibawa itu selain yang sudah bergabung kemarin Ronaldo Kuate langsung ikut latihan, lalu juga kemarin Arhan, dan sekarang dipastikan Marcelino Ferdinand juga bergabung. Bagaimana lihat materi pemain ini, sudah siap mereka menghadapi lawan-lawannya di AFF nanti, Mas Gita? Saya sih percaya semua pemain akan siap ya. Cuman permasalahannya mungkin hanya bagaimana menyatukan skuad ini. Karena kan kalau kita lihat ada pemain-pemain yang datang dari under 17 ya. Seperti Arkan Kakak. Kemudian ada yang dari under 20 yang kemarin masih memperkuat timnas under 20 kita ya. Kadek Arel, kemudian Doni Pamungkas, dan yang lain-lain juga. Ada beberapa pemain, bahkan kalau saya lihat kenapa Sintayong memilih ini adalah karena pemain-pemain yang tidak jadi bermain pada saat kita harusnya menjadi tuan rumah Piala Dunia Under 20 tahun lalu. Seperti misalnya Marcelino Ferdinand. Kemudian kalau Sintayong benar-benar spesifik menyebut bahwa lini depan tidak masalah dengan tidak adanya Struijk, tapi kan ada Hoki Caraka. Hoki Caraka ini kan yang paling dalam tanda kutip sakit hati pada saat Under 20 itu tidak jadi. Bagaimana dia merasakan bahwa
ini kesempatan dia untuk membalas apa yang tidak bisa dia dapatkan pada saat under 20. Ini kesempatan dia. Karena kalau kita bicara kualifikasi Piala Dunia, dia kan lebih sebagai pemain cadangan. Ini kemungkinan besar dia akan menjadi pemain inti, starting 11 pada saat nanti berhadapan dengan Myanmar dan yang lain-lain. Dan rasa sakit hati itu tadi nanti bisa gaspol dong ya di AFF ya, Mas Gita? Harusnya, karena selama ini kan selalu orang mengatakan bahwa Hoki Caraka kadang-kadang tidak bisa berbuat apa-apa di depan. Ini kesempatan dia untuk membuktikan bahwa dialah pantas di lini depan dengan sekarang mengandalkan under 20. Oke. Nah, kalau kemarin ada catatan juga sebenarnya menggabungkan kelompok umur di timnas kita. Ini kan kelompok umurnya juga variatif ya di U22 ini. PR yang paling besar untuk Sintayong apa sih sebenarnya? Bagaimana menyatukan para pemain ini yang belum terbiasa bermain, belum banyak pengalaman mereka di internasional, kecuali beberapa pemain yang sudah dipanggil timnas senior ya, seperti Ferrari, kemudian Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, dan Hoki Caraka sendiri. Kemudian kalau kita bicarakan lawan-lawan mereka nanti, ini kan kemungkinan terutama Vietnam. Ini kan kita benar-benar harus memperebutkan juara grup untuk mungkin menghindari Thailand di semifinal nanti. Ini artinya kita benar-benar harus imbang atau setidaknya mengalahkan Vietnam. Dan bertanding melawan Vietnam itu kita away. Ini yang mungkin agak risky. Agak berat ya. Tahun ini kita 3 kali loh mengalahkan Vietnam dengan pemain-pemain senior yang isinya adalah pemain-pemain yang datang dari Eropa. Dan sekarang kan kita benar-benar mengandalkan para pemain kita yang bermain di liga lokal, bahkan di under 22 sendiri. Dan nggak salah sebenarnya milih under 22 karena ini cikal bakal nanti untuk bermain di SEA Games, untuk bermain di AFC Asian Cup under 23 dan yang lain-lain. Oke. Bicara starting 11 Mas Gita, kalau boleh kita coba ramu starting 11 yang bisa dimainkan oleh Sintayong nanti pada laga perdana lawan Myanmar. Saya sih tepat di penjaga gawang Cahya Supriyadi ya. Itu penjaga gawang Bekasi City FC walaupun datang dari Liga 2 tapi dia salah satu yang mumpuni, punya pengalaman internasional juga. Kalau di posisi lini belakang pasti Asnawi akan menjadi kapten dengan 4 di belakang. Itu Ferrari juga akan menjadi andalan juga di lini belakang. Mungkin yang harus disayangkan kenapa Sintayong tidak memanggil Rizky Ridho. Tapi ini kembali hak prerogatif pemain. Karena apapun pasti dia berpikir bahwa Liga 1 tetap jalan, Liga 2 ada yang jalan. Jadi tidak mungkin memanggil semua pemain-pemain senior yang akan bermain nantinya. Kemudian ya itu tadi yang dikatakan bahwa siapa yang akan menjadi breaker di lapangan tengah. Pengganti Ivar Jenner ini yang belum terlihat sampai sekarang. Yang ini harus dibuktikan. Arkan Fikri adalah andalan Sintayong pada saat seharusnya bermain di under 20. Mungkin dia yang akan menjadi andalan nanti di lini tengah. Dan kalau kita bicara lini depan ya pasti Hoki Caraka. Oke ya. Dan number 9-nya akan jatuh di Hoki Caraka nanti untuk striker yang bisa diandalkan. Nah, kalau peluang untuk lolos dari fase grup tadi kita juga sudah singgung, sebenarnya Mas Gita juga sudah singgung bahwa Vietnam akan jadi lawan yang paling tangguh. Tapi kira-kira yang harus diwaspadai dari tim lainnya dalam grup yang sama selain Vietnam siapa saja nih? Ya, Myanmar kan punya punya keinginan untuk bangkit kembali setelah mereka terus-menerus terpuruk bahkan di lingkungan ASEAN juga. Ini yang kita harus hati-hati di laga perdana nanti karena bagaimanapun laga perdana kan selalu sulit. Kemudian kalau kita sampai bisa menahan imbang Vietnam atau bahkan mengalahkan mereka, jangan juga dilupakan Filipina. Filipina kan pernah menahan kita imbang 1-1 dunia. Kemudian bahkan pada saat kita menang di GBK 2-0 pun kita tidak mudah ya menghadapi Vietnam. Itu kita butuh kejeniusan dari Tom Hae untuk memecahkan deadlock. Kemudian Rizky Ridho, 2 pemain yang tidak ada di tim ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana dengan Jay Itzes sekalipun kita sempat kerepotan menghadapi lini belakang Filipina. Filipina dengan sekian banyak diaspora yang mereka miliki dan pasti akan datang dengan para pemain senior, pasti akan merepotkan kita. Untungnya kita akan bermain di Manahan nantinya sebagai tuan rumah. Ya, ini akan jadi salah satu momentum juga bahwa kita sudah pernah 6 kali ya dalam periode 10 tahun terakhir masuk ke final dan belum juara dalam 20 tahun terakhir. Seperti ini momentum untuk bisa menjuarai final Piala AFF dengan sokongan masyarakat Indonesia juga dengan sokongan latihan yang sudah disiapkan oleh pelatih Sintayong. Terima kasih Mas Gita Suwondo, analis sepak bola yang sudah bergabung di Sapa Indonesia malam. Terima kasih waktunya, sampai jumpa lagi. Sehat selalu Mas Gita.